Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kemarin, yaitu masih tentang materi keyboarding. Tapi untuk video kemarin kita membahas tentang ergonomi kantor, bagaimana cara mengetik, sikap duduk yang benar ketika kita berada di depan komputer. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu mengetik dan macam-macam keyboard dalam mengetik yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Ya. Jadi fokus kita yaitu adalah tentang mengetik 10 jari. Apa sih mengetik 10 jari itu? Yaitu adalah mengetik yang menggunakan 10 jari secara berirama yang bertujuan mengoptimalkan fungsi jari tangan. Nah, teknik ini memiliki pengaturan untuk penempatan masing-masing jari agar semua jari dapat berfungsi dalam mengetik. Mengetik dengan teknik ini dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengetikan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Dengan menggunakan 10 jari ini, maka kita hanya melihat atau dipandu dengan naskah atau konsep yang akan diketik ke mesin ketik atau komputer. Apalagi dengan 10 jari ini, pengetikan akan terasa lebih cepat karena tenaga untuk menekan ketikan lebih berkurang dibandingkan ketika menggunakan mesin ketik biasa. Jadi 10 jari ini berbeda dengan 11 jari. Kalau biasanya kita mengetik itu menggunakan 11 jari gini. Tapi kalau 10 jari, dari ke 10 jari ini nanti kita manfaatkan semua, dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari, ya. Selanjutnya, pengertian sudah kita bahas tadi. Lalu, manfaat mengetik 10 jari. 1. Mengetik menjadi lebih cepat. Kedua, pembagian kerja jari tangan lebih rata, sehingga dapat menghindari gangguan jari tangan. Ketiga, meningkatkan profesionalitas kerja dan tidak perlu lagi melihat keyboard dalam mengetik. Nah, mengetik adalah hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Oleh karena itu, mengetik dengan baik dan benar sangatlah penting. Banyak dari pengguna komputer hanya menggunakan sebagian jari tangan untuk mengetik, sehingga pengguna komputer hanya mengetik menggunakan jari telunjuk dan jari tengah mereka, atau yang bisa disebut dengan mengetik 11 jari. Nah, perilaku tersebut mungkin terkesan tidak penting, namun ternyata hal itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada jari tangan. Bayangkan saja, mengetik selama 1 jam yang digunakan hanya 2 atau 3 jari. Apa yang terjadi jika dilakukan dalam 1 tahun? Pastinya akan sangat terdampak pada kesehatan. Nah, oleh karena itu, mengetik 10 jari adalah salah satu solusinya. Terutama bagi kita atau bagi mereka yang bekerja di kantor yang selalu melihat komputer, yang selalu bekerja menggunakan komputer, pasti tidak lepas dengan yang namanya mengetik. Maka seorang administrator, seorang pegawai, seorang sekretaris di sebuah kantor itu harus bisa menguasai mengetik 10 jari. Ini yang sudah sebagian besar orang lupakan mengenai mengetik 10 jari. Nah, lalu di sini jenis keyboard. Jenis keyboard dalam dunia mengetik itu ada 7 jenis. Ada Dvorak, ada Glockenbach, Maltron, Palantir, Stenotip, Alphabetic, dan keyboard Namrik.
Nah, sebelum hadirnya komputer, teknologi pengolahan kata yang digunakan pertama kali adalah mesin ketik sekaligus merupakan cikal bakal dari komputer modern. Mesin ketik ditemukan oleh Christopher Latham Solz bersama kedua rekannya pada tahun 1978. Ingat ya, biasanya tahun-tahun seperti ini biasanya muncul di soal ujian ataupun soal ulangan. Walaupun tidak penting, tapi tidak ada salahnya jika kita menghafalkan. Ya, ditemukan oleh Christopher Latham Solz bersama kedua rekannya tahun 1978. Dan kemudian dipatenkan menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Nah, mulai pertama diedarkan, ternyata mesin ketik sudah menggunakan tata letak QWERTY. QWERTY itu seperti papan ketik di laptop kalian, di komputer kalian, bahkan di keyboard HP kalian. QWERTY, kenapa kok QWERTY? Karena kalian lihat di baris paling atas itu, kalau kita lihat dari kiri itu ada huruf QWERTY, makanya disebut keyboard QWERTY. Adapun nyatanya tata letak QWERTY memiliki beberapa kelemahan dan ketidakefisienan menurut sebagian orang. Misalkan saja 48% dari gerakan di antara huruf yang berurutan harus dilakukan dengan satu tangan. Juga hanya 32% ketukan yang dilakukan pada home row atau baris awal dari posisi jari pada keyboard, yaitu adalah baris tengah dari keyboard. Biasanya kalau di keyboard QWERTY baris tengah itu adalah ASDFGHJKL titik koma. Nah, selain itu, beban tangan kiri rasanya memegang kendali 56%, sementara tangan kanan hanya memiliki beban 44% saja. Hal itu sudah cukup membuat banyak orang berpendapat bahwa tata letak QWERTY tidak efisien. Ditambah lagi huruf A yang cukup sering dipakai, namun harus diketuk menggunakan jari kelingking dalam metode mengetik 10 jari. Nah, padahal kelingking adalah jari yang paling lemah. Karena dinilai tidak efektif, akhirnya membuat banyak orang menciptakan keyboardnya sendiri untuk menggantikan peranan tata letak QWERTY. Oleh sebab itu, sebenarnya ada banyak sekali jenis keyboard yang pernah diciptakan selain QWERTY. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada Dvorak, Quakenbush, Marlton, Palantir, Stenotype, Alphabetic, dan keyboard Numeric. Kita bahas dulu keyboard Dvorak ya. Nah, ini keyboard Dvorak ini seperti ini. Bentuknya seperti ini, pasti berbeda dengan keyboard yang ada di komputer kalian. Nah, tata letak atau keyboard Dvorak pertama kali muncul sekitar tahun 1932. Keyboard ini disusun dengan mekanis agar tangan kanan memegang beban lebih banyak dibandingkan tangan kiri. Berbeda dengan keyboard QWERTY yang membebankan tangan kiri lebih banyak ketimbang tangan kanan. Selain itu, tata letak Dvorak juga dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row. Tentu saja ini dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Artinya, keyboard ini lebih ergonomik. Menurut uji coba yang dilakukan beberapa kali, menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10 sampai dengan 15% dibandingkan QWERTY. Selanjutnya yang kedua, nah ini adalah tampilan keyboard dari Quakenbush. Keyboard Quakenbush ini muncul setelah keyboard QWERTY dan Dvorak, yang mana dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada. Uniknya, keyboard ini terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Ya, bisa dilihat ya, bagian kiri dan bagian kanan. Kedua bagian terpisah dengan sudut 15 derajat serta dibuat dengan miring ke bawah. Bahkan Quakenbush mempunyai tombol-tombol yang dibuat lebih dekat dengan meja kerja sehingga terasa lebih nyaman saat dioperasikan.
Tata letak ini dianggap lebih mengurangi beban otot daripada jari-jari dan pergelangan tangan, sekaligus mengurangi beban otot pada bagian bahu-bahu. Bahu ini, jadi mengurangi beban otot pada bagian bahu, karena keyboard ini bisa lebih rileks, bisa lebih dekat dengan dengan badan. Namun sayangnya, karena keyboard ini terpisah menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan, maka kekurangannya adalah relatif memakan lebih banyak ruang. Nah, selanjutnya keyboard Maltron. Bentuknya seperti ini. Nah, keyboard Maltron ini lebih unik dibandingkan dengan keyboard yang lain karena bentuk fisiknya. Umumnya, keyboard-keyboard lain memiliki permukaan yang bidang atau datar. Namun hal ini berbeda dengan keyboard ini sebab Maltron dibuat dengan bidang agak cekung ke dalam. Bentuk seperti ini bertujuan agar pada saat jari-jari diposisikan ketika akan mengetik, maka jari-jari itu dijamin tidak akan membentuk garis lurus. Mekanisme tersebut dinilai akan mempercepat penggunaan saat melakukan pengetikan. Pembuat Maltron menilai bahwa pada dasarnya saat orang mengetik di keyboard umum meskipun istilahnya 10 jari, namun tetap saja kebanyakan menggunakan 8 jari. Selain itu, mengetik di keyboard biasa, maka jari tangan harus beradaptasi dengan bentuk keyboard. Hal inilah yang dinilai akan menyebabkan RSI. Apa itu RSI? Repetitive Stress Injuries. Sedangkan jika menggunakan Maltron, maka justru keyboardnya lah yang akan menyesuaikan dengan tangan si pengetik. Bentuk seperti ini, pihak pembuat Maltron menjamin kenyamanan jari tangan saat mengetik sehingga tidak akan menyebabkan RSI. Bahkan keyboard ini juga diklaim lebih meningkatkan kecepatan mengetik sebab yang digunakan adalah benar-benar 10 jari, bukan 8 jari. Selanjutnya, ini keyboard Palantip. Nah, tata letak keyboard ini mempunyai 3 kelompok karakter, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan. Bagian-bagian tersebut dikelompokkan masing-masing sesuai konsonannya, seperti bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata. Bagian tengah, kelompok bagian vokal, dan bagian kiri menunjukkan kelompok terakhir dari sebuah kata atau suku kata. Meskipun demikian, keyboard ini tidak membuat semua huruf atau konsonan. Huruf-huruf yang tidak ada dapat disajikan menggunakan kombinasi beberapa tombol yang ada. Tentu saja, dengan tata letak seperti itu, keyboard Palantip tidak memakan banyak ruang. Nah, ini keyboard Stenotip. Keyboard Stenotip ini merupakan keyboard yang kerap digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Dan ini banyak digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancara yang lebih cepat. Dan papan ketik ini mempunyai keunggulan yang kurang lebih sama dengan Palantip. Kalau kita mendengar kata stenotip, kita pasti sebagai orang administrasi juga mengenal yang namanya stenografi, yang biasanya disebut dengan tulisan rumput atau tulisan rahasia. Selanjutnya, keyboard alfabetik. Nah, sebelum tercipta keyboard QWERTY dan Dvorak, mesin ketik dulu menggunakan susunan alfabetik, yakni A, B, C, D, E, dan seterusnya. Namun, karena salah satu alasan, akhirnya diubah menjadi QWERTY. Keyboard alfabetik tidak digunakan lagi untuk tujuan teknologi, namun masih bisa ditemukan pada anak-anak, sehingga anak-anak diajarkan mengenal huruf alfabet secara mudah. Nah, yang terakhir adalah keyboard numeric. Selain huruf, ada juga keyboard nomor yang diciptakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah besar. Dan untuk tujuan itu, penggunaan lebih suka menggunakan keyboard numeric yang tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan tangan. Keyboard numeric ini
sebetulnya sudah ada di dalam keyboard yang biasa kita temukan di komputer. Jadi di dalam keyboard itu yang bagian yang 70% bagian kiri itu berisi huruf dan tanda baca, nanti 25% bagian kanan nanti berisi keyboard numerik. Tujuannya untuk mempermudah dalam penginputan data berupa angka. Ya, itu dulu untuk materi kali ini, yaitu tentang keyboard dan macam-macam jenis keyboard. Nanti untuk bagaimana cara mengetik 10 jari yang benar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.